Perkenalkan, mulai hari ini, dia adalah istri baru saya. Seketika itu juga, ruangan yang tadinya dipenuhi suasana hangat perayaan mendadak beku. Senyum di wajah para kerabat seolah berhenti, membeku seperti foto. Di samping suami saya, berdiri seorang wanita muda yang mencolok dengan gaun berbelahan dada sangat rendah. Wajahnya angkuh, matanya memandang sekeliling ruangan seolah-olah dirinyalah pemilik rumah ini. Lalu, suami saya menunjuk ke arah saya dengan tatapan merendahkan. Maya, kamu bukan lagi bagian dari keluarga Wijoyo, cepat pergi dari sini. Semua orang terdiam, kehilangan kata-kata. Ruang keluarga menjadi hening. Namun, pada saat itu, belum ada yang tahu. Belum ada yang menyadari bahwa suami bodoh yang memasang wajah penuh kemenangan itu, bersama selingkuhannya yang tidak tahu apa-apa, hanya dalam beberapa menit lagi akan kehilangan segalanya dan lari tunggang langgang dengan wajah pucat pasi. Ini adalah kisah tentang hukuman yang tenang dan dingin yang saya berikan kepada mereka, setelah sekian lama saya menahan semuanya dalam diam. Nama saya Maya, usia 38 tahun. Tepat 10 tahun telah berlalu sejak saya menikah dengan suami saya, Prasetyo. Suami saya berusia 41 tahun. Rumah ini adalah sebuah rumah joglo yang besar dan megah, dibangun oleh almarhum ayah mertua saya seorang diri dari nol. Saya, setiap hari, dari pagi buta hingga larut malam, sibuk mengurus rumah tangga dan pekerjaan lain demi menjaga rumah yang terlalu besar ini. Prasetyo, suami saya, menjabat sebagai direktur di perusahaan keluarga. Tapi itu hanyalah jabatan di atas kertas. Sebenarnya, dia hanyalah pria yang bisa duduk di kursi empuk itu berkat ayahnya. Meskipun begitu, suami saya selalu membual. Akulah yang hebat. Akulah yang mencari nafkah untuk keluarga ini. Beberapa bulan terakhir, tingkah lakunya jelas-jelas aneh. Dia pulang setiap hari larut malam, dan di akhir pekan, dia selalu pergi sejak pagi dengan alasan latihan golf. Namun, kemeja yang ia kenakan saat pulang selalu menebarkan aroma parfum wanita yang manis dan menyengat. Layar ponselnya selalu diletakkan terbalik. Tengah malam, dia sering pura-pura ke kamar mandi, padahal dia sedang menelepon seseorang dengan tawa riang. Dia punya wanita lain. Siapapun bisa melihatnya dengan jelas. Tapi saya tidak pernah sekalipun menanyakannya. Saya tidak menangis, tidak berteriak, tidak juga marah. Saya hanya diam-diam terus mengumpulkan bukti. Semua demi satu tujuan, suatu hari nanti, saya akan membuat pria ini mengerti betapa fatal perbuatannya. Dan hari ini, adalah hari ulang tahun ke-70 bapak mertua saya. Bapak mertua saya adalah orang yang sangat pendiam dan tegas. Tipikal seorang perajin kuno yang jarang sekali tersenyum. Tapi beliau sangat membenci ketidakjujuran dan lebih dari siapapun, beliau sangat menyayangi keluarganya. Saya menghormati dan menyayangi bapak mertua seperti ayah kandung saya sendiri. Sejak pagi, saya sudah sibuk di dapur, menyiapkan berbagai hidangan istimewa kesukaannya, seperti tumpeng, opor ayam, dan sate yang saya buat sendiri. Menjelang sore, kerabat suami saya mulai berdatangan. Maya, terima kasih banyak, ya. Selalu merepotkanmu. Masakanmu ini luar biasa, sudah seperti di restoran, puji para bibi dari pihak suami. Saya hanya tersenyum dan menjawab, tidak, Bude. Ini kan untuk merayakan hari spesial Bapak. Di ujung ruangan, di kursi utama, duduklah bapak mertua saya. Wajahnya tetap tenang seperti biasa, tetapi saat beliau menyesap teh hangat yang saya sajikan, matanya tampak memancarkan kelembutan. Suasana yang akrab dan damai mengalir di antara kami. Pesta pun dimulai, diwarnai gelak tawa semua orang. Sekitar pukul 7 malam, terdengar suara pintu depan yang dibanting cukup keras. Oh, sepertinya Prasetyo sudah pulang, kata salah seorang paman sambil meletakkan gelasnya. Suami saya memang mengatakan ada pekerjaan penting hari ini dan akan datang terlambat ke acara perayaan. Saya pun beranjak hendak ke dapur untuk memanaskan kembali makanannya. Namun, saat pintu ruang keluarga didorong terbuka dengan kasar, kaki saya seolah terpaku di lantai. Yang berdiri di sana memang suami saya, Prasetyo, dengan wajah memerah karena alkohol, tapi dia tidak sendirian. Lengan ramping seorang wanita muda, melingkar erat di lengannya. Usianya mungkin sekitar awal 20-an, dengan rambut dicat pirang, riasan tebal, dan aroma parfum yang kuat menyebar hingga ke seluruh penjuru ruang keluarga. Percakapan para kerabat sontak berhenti. Suasana perayaan seketika menjadi dingin dan tegang. Siapa itu? Bisik seseorang. Prasetyo melihat wajah terkejut para kerabatnya, dan entah kenapa, dia tersenyum dengan sangat puas. Lalu, dengan suara lantang, dia meneriakkan kata-kata yang tak bisa dipercaya. Semuanya, dengarkan.
Perkenalkan, mulai hari ini, dia adalah istri baru saya. Suasana menjadi sangat canggung. Di samping suami saya, wanita muda itu berkata, "Perkenalkan, saya Bella." Mohon bimbingannya, sambil tertawa dengan suara melengking. Prasetyo menatap saya dengan pandangan menghina. "Maya, kamu sudah tidak dibutuhkan di rumah ini. Cepat kemasi barang-barangmu dan pergi dari sini." Seluruh ruangan hening senyap. Para kerabat menatap suami saya dengan tatapan tak percaya. Namun, Prasetyo benar-benar salah mengira bahwa dialah yang paling berkuasa di sini. Dia begitu yakin bahwa apapun yang dia katakan, tidak akan ada yang berani menentangnya. Saya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saya juga tidak membalas. Saya hanya menatap dalam diam ke arah bapak mertua yang duduk di ujung ruangan. Di ruang keluarga yang hening itu, hanya suara detak jam dinding yang terdengar begitu keras, tik-tak, tik-tak. Para kerabat membeku, sumpit dan sendok masih di tangan mereka. Wajar saja. Hari ini adalah hari ulang tahun ke-70 yang sangat penting bagi bapak mertua, pilar keluarga ini. Di atas meja, tersaji dengan indah tumpeng yang saya hias sejak pagi, opor ayam yang masih hangat, dan hidangan lainnya. Suasana akrab itu telah sirna sepenuhnya. Tiba-tiba, putra kebanggaannya datang membawa wanita asing dan mengumumkannya sebagai istri baru. Ini adalah tindakan yang tidak waras. Namun, Prasetyo berdiri di sana dengan dada membusung. Di dalam kepalanya, skenarionya mungkin seperti ini, aku adalah direktur hebat di perusahaan. Rumah megah ini adalah milikku, sebagai anak laki-laki tertua. Karena itu, tidak ada yang bisa menentang keputusanku. Dia benar-benar percaya akan hal itu. Itulah mengapa dia sengaja memilih hari ini, saat semua kerabat berkumpul. Tujuannya adalah untuk mempermalukan saya di depan semua orang, membuat saya tidak punya tempat untuk lari, dan mengusir saya secara sepihak. Wanita muda di sampingnya, Bella, bahkan masuk ke dalam rumah tanpa melepas atau merapikan alas kakinya. Dengan suara langkah kaki yang mengganggu, dia berjalan berkeliling ruangan. "Wow, rumahnya besar sekali, ya? Guci ini kelihatannya mahal sekali." Matanya berbinar-binar seolah sedang berburu harta karun dalam sebuah permainan. Lalu, dia menatap saya dari atas ke bawah yang berdiri di sudut ruangan, dan tertawa sinis. "Oh, jadi ini istri yang lama? Kelihatan dekil dan kampungan seperti pembantu, ya? Sudah tua juga, lebih baik cepat pergi saja." Suaranya yang melengking bergema di ruangan yang sunyi. Karena sikapnya yang sangat tidak sopan, salah seorang paman tidak tahan lagi dan berdiri. "Prasetyo, apa yang sebenarnya kau pikirkan?" Paman itu membentak suami saya dengan wajah memerah. "Hari ini ulang tahun ayahmu. Dan perlakuanmu ini sangat tidak sopan kepada Maya." Namun, Prasetyo sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dengan kesal dan memelototi pamannya. "Berisik. Ini urusanku, kan? Aku ini pewaris keluarga Wijoyo. Uang yang aku hasilkan yang membuat rumah ini bisa terus berjalan. Lagi pula, Maya itu wanita yang membosankan dan suram. Setiap hari hanya di rumah, tidak ada gunanya bagiku. Bella masih muda dan cantik. Dialah yang pantas berjalan di sampingku sebagai istriku." Mendengar kata-katanya, saya merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kemarahan. Saya merasa jijik dan tak habis pikir. Uang yang aku hasilkan? Rumahku? Dia benar-benar tidak mengerti apa-apa. Dia tidak tahu berkat kepercayaan siapa dia bisa mengenakan setelan mahal itu, atau berkat kerja keras siapa dia bisa bebas menggunakan uang setiap bulan. Dia sama sekali tidak tahu kebenarannya. Satu-satunya yang tidak tahu apa-apa di sini adalah suami saya dan wanita muda ini. Saya perlahan mengangkat pandangan saya dari lantai dan sekali lagi menatap ke ujung ruangan. Ke arah bapak mertua. Beliau masih duduk di kursi kehormatan tanpa bergerak sedikit pun. Meskipun putranya sendiri melakukan hal yang memalukan di depan matanya, ekspresi wajah bapak mertua tetap datar, nyaris tanpa emosi. Beliau hanya menatap dalam diam cangkir teh panas di tangannya. Prasetyo, melihat keheningan bapak mertua, menafsirkannya sesuai keinginannya. "Tuh, lihat. Ayah saja tidak bilang apa-apa. Tidak ada seorang pun di rumah ini yang akan membelamu, Maya." Suami saya mendekati saya selangkah dengan senyum kemenangan yang menjijikkan. "Cepat kemasi barang-barangmu dan pergi. Semua yang ada di rumah ini adalah milikku. Yang bisa kau bawa mungkin hanya pakaian murah yang kau kenakan itu." Bella juga bergelayut manja di lengan suami saya sambil terkikik. "Betul itu. Baju tante-tante begitu menjijikan, siapa juga yang mau pakai? Mulai sekarang, sayalah yang akan menjadi nyonya di rumah ini. Jadi,
Pengganggu sebaiknya cepat enyah. Tawa mereka berdua terdengar mengerikan di tengah udara yang dingin. Para kerabat bingung melihat bapak mertua yang sama sekali tidak marah, hanya bisa saling berpandangan dengan cemas. Kasihan sekali Mbak Maya. Tapi kalau Pak Subroto sendiri diam saja, kita bisa apa? Suasana di ruangan itu sepenuhnya berada di bawah kendali Prasetyo dan Bella. Mereka benar-benar yakin akan kemenangan mereka. Mereka menunggu, detik demi detik, kapan saya akan menangis histeris, memohon ampun, atau lari sambil menangis. Tapi saya tidak menangis, saya juga tidak lari. Saya menarik napas perlahan. Dan dengan suara yang sangat pelan, saya hanya mengucapkan satu kalimat. Begitu, ya. Kalau begitu, mau bagaimana lagi? Seketika itu juga, wajah suami saya bersinar cerah. Nah, akhirnya kau mengerti juga posisimu. Baguslah kalau kau penurut, jadi lebih mudah. Bella juga melompat-lompat kegirangan seperti anak kecil. Hore. Mulai hari ini rumahku. Namun, saya masih punya kelanjutan dari kalimat saya. Kata-kata pertama yang akan menggiring mereka jatuh ke dalam perangkap yang seharusnya tidak pernah mereka masuki. Saya membungkuk dalam-dalam ke arah bapak mertua yang duduk di ujung ruangan. Bapak, saat saya memanggilnya, tepat pada saat itu, Bella melakukan tindakan yang tidak terbayangkan. Oh, iya. Pak mertua. Salam kenal. Bella melewati saya dan berjalan seenaknya tepat di depan bapak mertua. Lalu, dengan senyum di wajahnya, dia mengucapkan kata-kata yang membuat semua orang terbelalak. Itu adalah pemicu terburuk yang akan menghancurkan semua kebohongan yang menyelimuti rumah besar ini. Bella berdiri di depan bapak mertua saya. Sambil tersenyum manis, dia mengatakan sesuatu yang luar biasa. Pak, Bapak kan sudah 70 tahun ya? Rumah ini. Terlalu besar untuk kakek-kakek sendirian. Jadi, mulai besok, Bapak tinggal di panti jompo saja, ya? Trak, terdengar suara sumpit yang jatuh dari tangan seorang bibi ke meja. Udara di ruangan itu benar-benar membeku. Rumah ini adalah rumah berharga yang dibangun oleh bapak mertua dengan cucuran keringat dan kerja keras. Dan sekarang, seorang wanita muda yang baru pertama kali datang, entah dari mana asalnya, dengan senyum di wajahnya menyuruh pemiliknya untuk pergi. Karena sikap yang begitu kurang ajar, tidak ada yang bisa berkata-kata. Tapi Bella terus berbicara. Oh, iya. Uang tabungan Bapak juga, mulai sekarang kami yang akan kelola, ya. Kan repot kalau kakek nanti jadi pikun. Tenang saja, ya. Bella memasang wajah bangga seolah-olah dia sedang mengucapkan kata-kata yang sangat baik. Tunggu dulu. Keheningan yang berat itu dipecahkan oleh Bude Ratna, kakak dari ayah mertua saya. Bude Ratna berdiri dengan wajah memerah karena marah. Beraninya kamu bicara seperti itu. Hari ini adalah hari perayaan penting kakak saya. Perilaku kurang ajar seperti ini tidak akan saya maafkan. Bude Ratna menatap tajam ke arah Bella. Namun, Prasetyo maju untuk melindungi Bella. Dan dengan dingin, dia berkata kepada bibinya sendiri, Bude Ratna, tolong jangan mengkritik calon istri baru saya. Apa yang dikatakan Bella itu benar, kan? Ayah sudah tua. Kalau terus-terusan di rumah sebesar ini, hanya akan jadi beban. Mulai sekarang, saya dan Bella yang akan menjadi tuan rumah di sini. Kalau Bude ikut campur, Bude juga tidak akan saya izinkan masuk ke rumah ini lagi. Bude Ratna terhuyung dengan wajah tak percaya. Prasetyo, kamu sudah gila? Kamu tahu betul betapa kerasnya perjuangan kakakku untuk mempertahankan rumah ini. Prasetyo tertawa sinis. Itu kan cerita lama. Sekarang ini zamanku. Akulah yang menghasilkan uang. Dari luar, terdengar suara rintik hujan. Hujan yang dingin mulai membasahi jendela kaca. Suasana di dalam ruangan menjadi begitu berat dan dingin, jauh dari suasana perayaan. Semua orang terdiam melihat sikap gila suami saya. Bapak mertua, meskipun dihina dengan kata-kata kasar oleh Bella, tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun. Beliau hanya diam memejamkan mata. Prasetyo, melihat tidak ada yang berani menentangnya, semakin menjadi-jadi. Kali ini, dia menoleh ke arah saya, yang berdiri di sudut ruangan. Matanya begitu dingin, seolah melihat sampah. Hei, Maya. Kamu masih di situ? Sudah kubilang cepat pergi. Melihat wajahmu saja membuat minumanku jadi tidak enak. Saya menatapnya kembali dengan tenang. Sekarang juga? Saat saya bertanya dengan suara pelan, suami saya mengangguk dengan kasar. Tentu saja. Tempatmu sudah tidak ada lagi di rumah ini. Ah, benar juga. Ada satu hal yang perlu kukatakan sebelum kau pergi. Prasetyo tersenyum licik.
Pakaian yang kau kenakan, tasmu, dan ponselmu, semuanya tinggalkan di sini. Saya sengaja berpura-pura sedikit terkejut. Hah? Bella bertepuk tangan dan tertawa. Hahaha, betul itu. Semua yang dimiliki Tante kan dibeli oleh Mas Prasetyo. Berarti itu semua milik kami. Prasetyo melipat tangannya dan berkata dengan angkuh, tepat sekali. Selama menikah, kau kan hanya jadi ibu rumah tangga yang diam di rumah. Artinya, kau tidak menghasilkan uang sepeser pun. Uang yang kau gunakan semuanya adalah uang hasil jerih payahku. Jadi, pakaian yang kau kenakan itu pun sebenarnya milikku. Pergilah dari rumah ini sekarang juga, hanya dengan badanmu saja. Kata-kata kejam itu seolah menusuk dada saya, setidaknya begitulah yang dia pikirkan. Dari para kerabat, terdengar bisikan. Keterlaluan. Kasihan sekali. Tapi tidak ada yang bisa menghentikannya. Karena semua orang percaya bahwa Prasetyo adalah seorang direktur perusahaan dan orang terkaya di antara kerabat. Prasetyo menunggu, kapan saya akan menangis terseduh-seduh. Bagaimana? Sakit hati. Wanita tidak berguna sepertimu memang pantas dibuang seperti ini. Suara hujan semakin deras. Gemuruhnya bergema di ruangan yang sunyi. Saya perlahan melepas celemek yang saya kenakan. Lalu melipatnya dengan rapi dan meletakkannya di atas meja. Baiklah. Saat saya berkata begitu, Prasetyo tertawa terbahak-bahak seolah memastikan kemenangannya. Nah, dari awal harusnya kau patuh seperti itu. Namun, suami saya masih belum sadar. Siapa sebenarnya pemilik rumah ini? Mengapa saya, sebagai ibu rumah tangga, selalu berada di rumah setiap hari? Dan apa yang telah saya lindungi bersama bapak mertua selama 10 tahun ini? Saya berbalik hendak menuju pintu keluar. Tiba-tiba, suami saya melontarkan kata-kata yang lebih mengerikan lagi dari belakang. Ah, aku lupa bilang. Suara suami saya penuh dengan niat jahat. Kartu ATM-mu. Tadi sore sudah aku blokir semua. Langkah saya terhenti. Uang simpanan yang diam-diam kau kumpulkan, juga sudah aku pindahkan semua ke rekeningku. Kau sekarang tidak punya uang sepeser pun. Mati kelaparan saja kau di tengah hujan sendirian. Pengumuman kejam dari suami saya membuat para kerabat menjerit. Situasi yang benar-benar buntu. Semua orang berpikir saya telah jatuh ke jurang keputusasaan. Tapi suami saya, yang membelakangi saya, tidak mungkin bisa melihatnya. Tidak mungkin dia bisa melihat senyum tipis yang terukir di wajah saya. Karena uang yang dia pikir miliknya dan dengan seenaknya dia pindahkan ke rekeningnya itu, adalah perangkap mengerikan yang besok akan membuatnya berurusan dengan polisi. Hitung mundur menuju neraka, bagi suami saya telah dimulai. Uangmu sudah aku sita semua. Mendengar kata-kata kejam suami saya, beberapa kerabat mulai menangis. Kejam sekali. Ini benar-benar keterlaluan. Isak tangis terdengar di ruangan yang sunyi. Namun, Prasetyo hanya menertawakan mereka. Kenapa menangis? Aku hanya melakukan hal yang benar. Aku ini direktur hebat di perusahaan. Berkat hasil kerjaku, Maya bisa hidup enak selama ini. Wanita yang melupakan budi baik dan berani melawanku pantas diusir tanpa uang sepeser pun. Prasetyo membusungkan dadanya seolah dia adalah pahlawan kebenaran dalam sebuah drama. Dalam hati, saya menghela napas panjang. Uang simpanan saya yang katanya telah dia pindahkan ke rekeningnya itu. Itu bukan sekadar sisa uang belanja. Sebenarnya, itu adalah sebagian dari dana penting perusahaan yang dipercayakan oleh bapak mertua untuk saya kelola, dana yang sama sekali tidak boleh disentuh. Tentu saja, uang itu disimpan di rekening khusus atas nama saya. Dan suami saya, salah mengira itu sebagai harta tersembunyi istrinya, dengan seenaknya memindahkannya ke rekening pribadinya. Memindahkan dana penting perusahaan ke rekening pribadi secara sepihak. Itu adalah sebuah kejahatan serius. Besok, bagian keuangan perusahaan akan menyadarinya dan kekacauan besar akan terjadi. Prasetyo, dengan niat untuk menyiksa saya, tanpa sadar telah menjeratkan tali ke lehernya sendiri. Namun, mereka berdua yang sama sekali tidak tahu apa-apa, terus bertindak semakin liar. Bella memandang rendah hidangan perayaan yang tersaji di meja. Ih, makanannya kampungan sekali, ya. Semuanya seperti makanan nenek-nenek. Itu adalah hidangan favorit bapak mertua yang saya siapkan sejak pagi dengan merebus kaldu secara telaten. Sayur lodeh, urap, sate segar. Semuanya dimasak dengan sedikit garam dan dibuat empuk demi menjaga kesehatan beliau. Bella dengan santai mengangkat piring berisi sate yang tertata rapi. Makanan murahan seperti ini tidak cocok untuk Mas Prasetyo. Aku mau makan yang lebih enak. Lalu, tanpa disangka, dia membuang piring itu ke dalam kantong sampah dapur. Bruk,
Ah, saya bahkan tidak sempat mencegahnya. Sate yang tersaji indah itu kini tergeletak mengenaskan di dalam tempat sampah. Ih, bau. Bau. Ini bukan makanan manusia. Bella menutup hidungnya dan tertawa terbahak-bahak. Para kerabat terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Bude Ratna gemetar saat mencoba berdiri. Namun, sayalah yang menahannya dengan isyarat tangan. Saya menggelengkan kepala pelan ke arahnya, memberi isyarat mata bahwa sekarang bukan waktunya untuk marah. Prasetyo, melihat makanan yang dibuang ke tempat sampah, mengangguk puas. Benar kata Bella. Makanan miskin seperti ini tidak cocok untuk kita. Ayo kita pesan sushi paling mahal di kota. Pakai kartuku. Aku ini orang yang punya kelas. Prasetyo mengeluarkan kartu kredit gold dari sakunya dan mengibaskannya dengan pamer. Ayah pasti bangga punya anak yang sukses sepertiku, kan? Kata Prasetyo dengan angkuh kepada bapak mertua yang duduk di ujung ruangan. Mulai sekarang, saya dan Bella yang akan mengurus rumah ini. Ayah sebaiknya diam saja di kamar dan jangan mengganggu kami, ya. Ini benar-benar tindakan membalas air susu dengan air tuba. Menghina bapak mertua sedemikian rupa. Bapak mertua masih tetap diam memejamkan mata. Hanya kepalan tangannya di atas pangkuannya yang bergetar samar. Hanya saya yang menyadarinya. Nah, Prasetyo menoleh ke arah saya. Sampai kapan kau mau berdiri di situ? Cepat pergi. Melihat wajahmu membuatku benar-benar kesal. Suara hujan semakin deras. Seolah ingin membersihkan seluruh rumah ini. Saya mengangguk pelan. Baiklah. Kalau begitu, saya permisi. Saat saya benar-benar hendak keluar dari rumah, bip bip, bip bip, ponsel di saku celana suami saya berdering keras. Prasetyo mengambil ponselnya sambil mengumpat. Sialan. Siapa sih telepon saat seperti ini? Saat melihat layar, wajah suami saya menegang sesaat. Hah, Pak Santoso. Pak Santoso adalah nama direktur senior di perusahaan. Pukul 8 malam lebih, di hari libur, tiba-tiba ditelepon oleh orang nomor 2 di perusahaan. Biasanya, ini adalah panggilan yang harus segera diangkat. Namun, suami saya saat ini sedang merasa dirinya adalah raja. Apa-apaan ini? Mengganggu saja di hari libur. Untuk pamer di depan kerabat, dia dengan sengaja menolak panggilan itu. Hah, Pak Santoso itu pasti mau konsultasi lagi denganku. Perusahaan itu tidak akan berjalan tanpaku. Prasetyo tertawa, tapi dalam hati saya tersenyum dingin. Bukan, Prasetyo. Panggilan itu bukan untuk konsultasi pekerjaan. Itu adalah panggilan darurat karena seluruh perusahaan sedang panik, setelah tahu bahwa uang yang kau pindahkan, yang kau kira uang simpananku, ternyata adalah dana vital perusahaan. Dengan menolak panggilan itu, posisimu di perusahaan sekarang benar-benar tamat. Namun, suami saya sama sekali tidak menyadarinya dan terus tertawa sambil merangkul bahu Bella. Nah, karena pengganggu sudah akan pergi, kita duduk di samping ayah saja, ya? Prasetyo dan Bella berjalan menuju kursi kehormatan tempat bapak mertua duduk. Pak, kami mau duduk di situ. Tolong minggir, ya. Bella mengulurkan tangannya ke bahu bapak mertua. Pada saat itulah, jangan sentuh dia. Suara rendah yang menggelegar dan menakutkan memenuhi seluruh ruang keluarga. Jangan sentuh dia. Suara itu rendah, dingin, dan menusuk. Bapak mertua perlahan membuka matanya. Tatapan tajamnya membuat Bella menjerit pendek dan mundur ketakutan. Udara di ruangan terasa bergetar. Namun, Prasetyo sama sekali tidak bisa membaca situasi. Ada apa sih? Yah. Tiba-tiba teriak begitu, Bella kan jadi kaget. Prasetyo menertawakan bapak mertua seolah meremehkannya. Sudah mulai pikun, ya? Sudahlah, Bella, biarkan saja ayah. Kita duduk di sofa sini saja. Prasetyo menarik lengan Bella dan duduk dengan seenaknya di sofa empuk yang lain. Lalu, dia kembali memanggil saya yang hendak menuju pintu keluar dengan suara keras. Hei Maya, tunggu sebentar. Saya berhenti dan berbalik dengan tenang. Masih ada perlu apa? Prasetyo tersenyum licik sambil mengeluarkan beberapa lembar kertas dari tasnya. Lalu, dia melemparkannya ke kaki saya. Kertas-kertas itu berserakan di lantai. Itu adalah surat cerai yang sudah ditandatangani olehnya, dan selembar lagi surat perjanjian tulisan tangan. Sebelum pergi, tanda tangani dan stempel itu. Prasetyo berkata sambil bersandar angkuh di sofa. Surat perjanjian, tanya saya. Prasetyo dengan bangga mulai menjelaskan. Selama 10 tahun, kau hidup enak di rumah ini dengan hasil jerih payahku. Itu sama saja dengan utang kepadaku. Jadi,
Aku tidak akan membayar uang pesangon sepeser pun. Sebaliknya, kaulah yang harus membayar kembali semua biaya hidupmu selama ini kepadaku. Jeritan terdengar dari para kerabat. Itu tidak masuk akal. Mbak Maya sudah bekerja dari pagi sampai malam untuk rumah ini, teriak Bude Ratna. Tapi Prasetyo sama sekali tidak peduli. Pekerjaan ibu rumah tangga itu tidak ada nilainya sama sekali. Cepat tanda tangani. Mulai hari ini, kau akan bekerja mati-matian untuk membayar utangmu kepadaku. Bella bertepuk tangan kegirangan. Asyik. Dengan uang itu, belikan aku tas baru, ya Mas. Tuntutan suami saya benar-benar tidak masuk akal dan gila. Tapi serangannya tidak berhenti di situ. Kalau kau menolak menandatanganinya. Wajah Prasetyo menjadi dingin. Aku akan datang langsung ke rumah orang tuamu di desa untuk menagihnya. Ayahmu kan sedang sakit jantung dan dirawat di rumah sakit. Bagaimana jadinya kalau aku datang ke sana dan berteriak-teriak menagih utang putrinya, ya? Jantung saya berdebar kencang. Keji. Prasetyo menggunakan ayah saya yang sakit sebagai alat ancaman. Keterlaluan. Kau iblis. Kau benar-benar iblis. Para bibi menangis sambil menutupi wajah mereka. Ruangan itu diselimuti oleh udara keputusasaan. Hanya suara hujan di luar yang terdengar dingin. Semua orang berpikir saya benar-benar sudah terpojok. Diusir dari rumah, uang dirampas, dibebani utang yang tidak pernah saya buat, dan bahkan orang tua saya yang berharga diancam. Tidak ada jalan keluar. Prasetyo menunggu dengan senyum licik, kapan saya akan menangis dan memohon ampun di kakinya. Nah, bagaimana? Cepat tulis. Dia menendang sebuah bolpoin hitam ke arah kaki saya. Bolpoin itu menggelinding dan berhenti di ujung sepatu saya. Saya perlahan berjongkok. Dan dengan tenang memungut surat cerai dan bolpoin yang tergeletak di lantai. Baiklah. Suara saya serak. Stempelnya di sini kan? Saya mengeluarkan stempel kecil saya dari saku. Prasetyo tertawa terbahak-bahak. Nah, dari awal harusnya kau menyerah dengan patuh. Bella juga bersandar di bahu suaminya. Dengan begini, pengganggu benar-benar lenyap, ya. Para kerabat berteriak. Maya, jangan. Robek saja surat itu. Tapi saya tidak menghentikan tangan saya. Perlahan, saya membuka tutup stempel dan mencelupkannya ke tinta merah. Semua orang yakin, ini benar-benar sesuai dengan keinginan Prasetyo. Pada saat itulah, sambil menunduk, saya bertanya kepada suami saya dengan suara yang sangat pelan. Mas Prasetyo, apalagi, masih mau protes? Semua yang ada di rumah ini, milikmu, kan? Prasetyo menjawab dengan kesal. Tentu saja, jangan membuatku mengulanginya terus-menerus. Rumah ini, perusahaan, uang, semuanya milikku. Akulah yang memiliki segalanya di keluarga Wijoyo ini. Suara Prasetyo bergema di seluruh ruang keluarga. Saya perlahan mengangkat wajah. Dan di wajah saya yang selama ini tanpa ekspresi, terukir senyum tipis yang dingin. Begitu? Kalau kau berpikir begitu, ya sudah. Untuk pertama kalinya, ekspresi aneh muncul di wajah suami saya. Hah? Apa yang kau katakan? Prasetyo sedikit mundur saat melihat wajah saya. Saya, yang seharusnya menangis, yang seharusnya putus asa, entah kenapa menatapnya kembali dengan mata yang menakutkan. Saya menempelkan stempel di surat cerai itu. Dengan ini, kita resmi menjadi orang asing. Terima kasih sudah menyiapkan surat ini sangat membantu. Saat saya mengatakan itu, ting-tong. Tiba-tiba bel pintu depan berbunyi nyaring. Pukul 8.30 malam. Di tengah hujan deras seperti ini, siapa yang datang? Para kerabat terkejut. Prasetyo juga menatap ke arah pintu dengan heran. Tapi saya tahu siapa yang datang. Akhirnya, waktu bagi istana kebohongan yang dibangun oleh suami saya untuk runtuh telah tiba. Ting-tong. Ting-tong. Suara bel kembali berbunyi, memecah derasnya suara hujan. Siapa sih malam-malam begini? Prasetyo menatap tajam ke arah pintu depan dengan wajah kesal. Bude Ratna, tolong lihat sebentar. Prasetyo bahkan tidak mau bergerak, hanya menyuruh kerabatnya dengan dagunya. Bude Ratna, meskipun ragu, bangkit dan berjalan menuju pintu. Terdengar suara pintu dibuka, lalu. Loh, Anda? Suara terkejut Bude Ratna terdengar. Langkah kaki tergesa-gesa berlari di koridor. Yang masuk ke ruang keluarga adalah seorang pria parubaya dengan setelan basah kuyup. Napasnya terengah-engah, dan air menetes dari rambutnya. Melihat wajahnya, Prasetyo berseru kaget. Pak Santoso? Pak Santoso. Beliau adalah orang nomor 2 di perusahaan tempat suami saya bekerja. Atasan langsung suami saya.
Namun, Prasetyo dengan cepat kembali ke sikap angkuhnya yang biasa. Wah, repot-repot datang ke rumah saya, ada apa? Prasetyo berkata sambil tetap bersandar di sofa empuknya dengan senyum mengejek. Hanya karena saya tidak mengangkat telepon tadi, sampai harus datang ke rumah segala. Sepertinya Anda benar-benar membutuhkan bantuan saya, ya? Prasetyo ingin pamer kehebatannya di depan para kerabat. Suaranya penuh percaya diri. Tapi ini merepotkan. Hari ini kan ulang tahun ayah saya, dan lagi pula, ini hari perkenalan istri baru saya. Prasetyo menepuk-nepuk bahu Bella yang duduk di sebelahnya. Kalau mau konsultasi pekerjaan, besok saja di kantor. Hari ini, silakan Anda pulang. Mendengar kata-kata Prasetyo, Pak Santoso, yang seharusnya meminta maaf atau marah, justru mengabaikannya sepenuhnya. Mata Pak Santoso melewati Prasetyo, mencari-cari seseorang di dalam ruangan dengan panik. Pak Santoso, Anda dengar tidak, sih? Prasetyo berseru dengan nada tidak senang. Namun, pandangan Pak Santoso akhirnya tertuju pada saya yang berdiri di sudut ruangan. Wajahnya seketika cerah. Dan dengan kaos kaki yang basah kuyup, dia masuk ke ruang keluarga dan berlari lurus ke arah saya. Ibu Maya. Pak Santoso berhenti tepat di depan saya dan membungkuk sangat dalam. Ibu Maya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pemandangan aneh itu membuat suasana di ruangan menjadi sangat tegang. Hah? Suara bingung keluar dari mulut Prasetyo. Seorang direktur senior perusahaan? Mengapa dia membungkuk kepada saya? Yang hanya seorang ibu rumah tangga. Prasetyo sama sekali tidak bisa memahaminya. Hei, Pak Santoso, apa yang Anda lakukan? Wanita itu hanya mantan istri saya. Urusan Anda dengan saya, kan? Teriak Prasetyo. Namun, setelah mengangkat kepalanya, Pak Santoso hanya menatap lurus ke arah saya dan berkata dengan suara bergetar. Ibu Maya, telah terjadi masalah besar. Tadi sore, ada penarikan dana dalam jumlah besar secara tiba-tiba dari rekening khusus itu. Kami mendapat telepon darurat dari bank, dan sekarang seluruh perusahaan panik. Itu adalah dana paling penting perusahaan yang sama sekali tidak boleh disentuh. Wajah Pak Santoso pucat pasi. Saya mengangguk pelan. Saya tahu. Mendengar suara tenang saya, Pak Santoso terkejut dan matanya terbelalak. Hah, Ibu tahu? Saya perlahan mengalihkan pandangan dan menunjuk ke arah Prasetyo yang membeku di sofa. Dia yang memindahkannya secara sepihak ke rekening pribadinya. Seketika itu juga, petir menyambar di luar. Kaca jendela ruangan bergetar. Pak Santoso perlahan berbalik ke arah Prasetyo dengan tatapan tak percaya. Prasetyo. Suaranya bergetar karena marah dan takut. Apa kau sadar apa yang telah kau lakukan? Namun, Prasetyo masih belum menyadari gawatnya situasi. Sebaliknya, dia cemberut. Ada apa sih? Berlebihan sekali. Itu kan cuma uang simpanan Maya yang dia kumpulkan dari uang belanja saya. Jadi saya hanya memindahkannya kembali ke rekening saya. Uang saya, ya terserah saya, dong. Saat Prasetyo mengatakan itu, wajah Pak Santoso semakin pucat. Dia menatap Prasetyo seolah melihat monster. Uang simpanan? Kau benar-benar berpikir itu uang simpanan Ibu Maya? Mendengar kata-kata Pak Santoso, untuk pertama kalinya, raut cemas muncul di wajah Prasetyo. Loh? Memangnya bukan? Kan itu rekening atas nama Maya, dan dia istriku, jadi itu milikku, kan? Suara Prasetyo sedikit mengecil. Bella, yang tidak bisa membaca situasi, ikut campur. Betul itu. Uang tante itu ya milik Mas Prasetyo semua. Namun, Pak Santoso seolah tidak mendengar suara Bella. Dia mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar dan menunjukkannya kepada Prasetyo. Lihat baik-baik. Jumlah uang yang kau pindahkan hari ini. Prasetyo menatap layar dengan wajah kesal. Memangnya berapa? Paling beberapa ratus ju. Kata-kata Prasetyo terhenti. Saat melihat angka yang tertera di layar, matanya terbelalak seolah mau keluar. Apa-apa? Mulut Prasetyo ternganga seperti ikan. Di sana, tertera jumlah uang yang luar biasa dengan deretan angka 0 yang tidak akan bisa dia hasilkan seumur hidupnya. 1, 10, 100, 1 juta. Prasetyo mulai menghitung dengan suara pelan sambil menunjuk layar dengan jari gemetar. Tidak mungkin. Kenapa ada uang, miliaran, di rekening Maya? Wajah Prasetyo seketika pucat pasi. Keringat dingin menetes dari dahinya. Pak Santoso berkata dengan dingin, rekening itu adalah rekening khusus yang dikelola secara pribadi oleh pemegang saham utama perusahaan kita. Kau telah menggelapkan dana paling penting perusahaan ke rekening pribadimu. Penggelapan. Itu adalah kejahatan serius.
Kejahatan yang bisa membuatnya ditangkap polisi dan masuk penjara. Prasetyo mulai gemetar hebat karena ketakutan. Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya... Uang Maya. Prasetyo menatap saya dengan tatapan memohon. Maya, kenapa kau punya uang sebanyak itu? Kau kan hanya ibu rumah tangga biasa. Kenapa kau bisa punya uang dari pemegang saham perusahaan? Jeritan Prasetyo bercampur dengan suara hujan. Para kerabat juga menahan napas, tidak mengerti apa yang terjadi. Saya menatap surat cerai yang tergeletak di atas meja. Lalu, dengan suara yang sangat pelan, saya berkata, Mas Prasetyo, kau benar-benar tidak tahu apa-apa, ya? Hah? Apa yang saya lakukan di rumah ini selama 10 tahun? Dan mengapa Pak Santoso membungkuk kepada saya? Saat saya mengatakan itu, Bapak mertua yang sejak tadi memejamkan mata di ujung ruangan, perlahan membuka mulutnya. Cukup sudah. Suara tenang Bapak mertua menguasai seluruh ruangan. Prasetyo, kau telah melakukan hal yang tidak bisa diperbaiki lagi. Kata-kata dingin Bapak mertua. Itulah pintu masuk yang sesungguhnya menuju neraka bagi suami saya. Fondasi hidupnya mulai runtuh. Tapi ini baru permulaan. Yang akan hilang darinya bukan hanya uang dan pekerjaan. Prasetyo, kau telah melakukan hal yang tidak bisa diperbaiki lagi. Suara rendah dan dingin Bapak mertua. Suara itu dipenuhi amarah yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Prasetyo, dengan wajah pucat pasi, memohon kepada Bapak mertua. Ayah, bukan begitu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak menyangka Maya menyembunyikan uang sebanyak itu. Prasetyo mati-matian mencari alasan. Ayah, tolong lakukan sesuatu. Ayah kan pendiri perusahaan yang hebat. Tolong jelaskan pada Pak Santoso kalau ini hanya kesalahan. Prasetyo menangis meraung-raung seperti anak kecil. Namun, Bapak mertua hanya menatap putranya dengan dingin dan menggelengkan kepala. Tidak bisa. Hah? Uang itu bukan dari perusahaan yang aku dirikan. Itu sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih penting. Mendengar kata-kata Bapak mertua, Prasetyo tertegun. Bella, yang sama sekali tidak bisa membaca situasi, menyela dengan suara tidak senang. Dari tadi ini ada apa sih? Bella menunjuk Pak Santoso dan berteriak. Mas Prasetyo itu direktur di perusahaan ini, Orang hebat seperti Mas Prasetyo hanya memindahkan sedikit uang saja, jangan rewel, deh. Kalau Anda banyak mengeluh, Mas Prasetyo bisa memecat Anda, tahu? Bella benar-benar berpikir begitu, bahwa suaminya adalah yang paling hebat dan bisa melakukan apa saja. Namun, Pak Santoso menatap Bella dengan mata sedingin es. Dan dengan tenang berkata, yang akan dipecat itu Prasetyo, kamu. Mendengar kata-kata itu, Prasetyo tersentak. Pak Santoso, Anda bercanda, kan? Pak Santoso menggenggam erat ponsel di tangannya. Bercanda katamu? Uang yang kau pindahkan terlalu besar. Sistem bank mendeteksi anomali, dan sudah melaporkannya ke polisi. Polisi? Terdengar suara Prasetyo menahan napas. Benar. Memindahkan uang perusahaan ke rekening pribadi secara sepihak adalah tindak pidana penggelapan. Saat ini, Kepala Bagian Keuangan sedang diinterogasi oleh polisi. Rekeningmu juga pasti sudah dibekukan dan tidak bisa ditarik sepeser pun. Prasetyo dengan panik mengambil ponselnya. Dengan jari gemetar, dia membuka aplikasi mobile banking. Namun, di layar hanya muncul tulisan merah. Rekening ini tidak dapat digunakan saat ini. Ponsel Prasetyo terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai. Tidak mungkin. Uangku. Kartuku. Dia benar-benar panik. Sosok angkuh yang tadi sesumbar, bahwa dialah yang paling hebat telah lenyap. Para kerabat gemetar, tidak percaya ini akan menjadi urusan polisi. Prasetyo merangkak di lantai dan memeluk kaki saya. Maya, tolong. Tolong aku. Itu uangmu, kan? Tolong jelaskan pada polisi kalau suamimu hanya salah transfer. Kalau hanya kesalahan antara suami istri, polisi pasti tidak akan menangkapku, kan? Prasetyo mati-matian memohon. Lalu, dia mengulurkan tangan ke surat cerai yang tergeletak di lantai, hendak merobeknya. Benar, perceraian ini batal. Kita masih suami istri. Jadi uangmu adalah uangku. Aku tidak melakukan kesalahan apa-apa. Pria yang egoisnya tak tertolong. Begitu dirinya dalam bahaya, dia tanpa malu meminta tolong pada saya yang tadi dia hina. Saya dengan cepat merebut surat cerai, yang sudah saya stempel dari tangannya. Jangan sentuh. Suara dingin saya membuat gerakan Prasetyo terhenti. Mas Prasetyo, tadi kau sendiri yang bilang padaku? Kamu bukan lagi bagian dari keluarga Wijoyo.
Cepat pergi dari sini. Saya menatap matanya. Saya sudah menandatangani surat ini, sesuai permintaanmu. Kita sudah menjadi orang asing. Orang asing yang dengan sengaja mencuri uang dari rekening atas nama saya. Ini, bagaimanapun alasannya, adalah kejahatan murni. Wajah Prasetyo berubah karena putus asa. Maya, kau akan meninggalkanku. Kau tidak peduli kalau aku masuk penjara. Saya mengangguk pelan. Tentu saja. Itu adalah jalan yang kau pilih sendiri. Hujan di luar semakin deras seperti badai. Cahaya kilat menerangi ruangan dengan warna kebiruan. Bella, yang akhirnya menyadari gawatnya situasi, mundur ke dinding dengan wajah pucat pasi. Polisi. Saya tidak ada hubungannya dengan ini. Itu semua perbuatan Mas Prasetyo. Wanita yang tadi bergelayut manja, begitu situasi memburuk, langsung mencoba melarikan diri. Prasetyo menatap tajam ke arah Bella. Kau mau meninggalkanku? Tentu saja, saya tidak mau ditangkap. Bella memeluk erat tas bermereknya dengan wajah hampir menangis. Ruangan itu benar-benar terasa seperti neraka. Tapi kata-kata Pak Santoso belum selesai. Pak Santoso menatap dingin ke arah Prasetyo yang terduduk di lantai. Kau masih belum mengerti hal yang paling penting. Hah? Kau berulang kali mengatakan telah memindahkan uang Maya. Memang benar rekening itu atas nama Ibu Maya. Tapi, uang di rekening itu bukanlah uang simpanan Ibu Maya. Suara Pak Santoso menggema di ruang keluarga yang sunyi. Uang itu adalah dana yang sangat penting yang dipinjamkan secara pribadi kepada perusahaan oleh pemegang saham utama yang menopang perusahaan kita. Artinya, kau telah mencuri uang langsung dari pemilik perusahaan yang paling berkuasa. Prasetyo menahan napas seolah tidak bisa bernapas. Pemilik, bukankah itu ayah? Prasetyo selama ini mengira bahwa orang yang paling berkuasa di perusahaan adalah bapak mertua. Pak Santoso menggelengkan kepala dengan tak habis pikir. Mantan direktur utama sudah pensiun dari manajemen perusahaan bertahun-tahun yang lalu. Yang benar-benar menopang perusahaan saat ini adalah pemilik yang telah kau buat marah itu. Prasetyo gemetar sambil melihat sekeliling ruangan. Siapa pemilik itu, aku akan meminta maaf langsung. Aku akan bersujud atau melakukan apa saja. Mendengar permohonan putus asa Prasetyo, Pak Santoso menatapnya dengan pandangan tak percaya. Lalu, dengan sangat pelan, dia mengungkapkan fakta yang menghancurkan. Kau benar-benar bodoh, ya? Pemilik itu, sekarang sedang berdiri tepat di depanmu. Jeder. Petir kembali menyambar dengan keras. Pandangan Prasetyo perlahan, sangat perlahan, beralih ke wajah saya. Hah? Suara bingung keluar dari mulut Prasetyo. Matanya bergerak cepat antara wajah saya dan Pak Santoso. Pemilik. Maya? Hahaha, jangan bercanda. Prasetyo tertawa dengan wajah tegang. Dia itu ibu rumah tangga. Setiap hari kerjaannya hanya bersih-bersih dan mencuci di rumah. Hanya wanita biasa. Tidak mungkin orang seperti dia jadi pemilik perusahaan kita yang paling berkuasa. Pak Santoso, kalau mau menakut-nakuti saya pun, kebohongan Anda terlalu payah. Prasetyo memaksakan diri untuk tertawa keras, mencoba menutupi kegelisahannya. Namun, tawa Prasetyo dipotong oleh suara dingin. Itu bukan hal yang mustahil. Itu adalah suara bapak mertua. Beliau perlahan berdiri dan menatap putranya yang terduduk di lantai dengan mata sedingin es. Apa yang dikatakan Pak Santoso itu benar. Yang selama ini menopang perusahaan ini, dan juga keluarga Wijoyo ini dari belakang, bukanlah kau. Tapi Maya. Apa? Seruan kaget terdengar dari para kerabat. Bude Ratna juga menutup mulutnya dengan wajah tak percaya. Prasetyo memegangi kepalanya. Ayah, apa maksudnya? Aku ini anak laki-laki tertua. Akulah yang seharusnya meneruskan perusahaan, akulah yang seharusnya jadi yang paling hebat. Kenapa wanita yang tidak punya hubungan darah bisa jadi pemilik perusahaan? Saat Prasetyo meraung-raung, bapak mertua menghela napas panjang dengan sedih. Prasetyo, apa kau sudah lupa kejadian 5 tahun yang lalu? Mendengar kata-kata itu, bahu Prasetyo menegang. 5 tahun yang lalu. Saat perusahaan menanggung utang besar dan hampir bangkrut karena kesalahan fatal pekerjaanmu. Suara bapak mertua menggema di ruang keluarga yang sunyi. Saat itu, aku jatuh sakit karena syok, dan tidak ada bank atau siapapun yang mau membantu. Kau malah lari dari tanggung jawab sambil berkata, itu bukan salahku dan mabuk-mabukan setiap hari. Wajah Prasetyo semakin pucat. Pada saat seperti itu, yang mengeluarkan seluruh tabungannya. Dan dengan kecerdasan serta kerja kerasnya membangun kembali perusahaan. Bapak mertua membungkuk dalam-dalam ke arah saya.
Tak hanyalah Maya seorang. Hujan di luar terus turun dengan deras. Para kerabat menatap saya tanpa bisa berkata-kata. Dia telah menyelamatkan perusahaan yang diambang kebangkrutan. Karena itulah, aku menyerahkan seluruh hak atas perusahaan kepadanya. Kau bisa duduk santai di kursi direktur itu karena Maya tidak memecatmu. Kau hanyalah boneka yang dimanjakan oleh kebaikan Maya. Kebenaran yang menghancurkan. Wajah Prasetyo kehilangan semua ekspresi. Perusahaan yang dia yakini sebagai miliknya, ternyata dikendalikan oleh istri yang dia hina dan sebut tidak berguna. Tidak mungkin. Aku tidak pernah tahu hal itu. Aku. Boneka? Prasetyo gemetar sambil mengulang kata-kata itu seperti bergumam. Di saat itu, Bella berteriak dengan suara melengking. Tunggu dulu, ini maksudnya apa? Bella mengguncang-guncang lengan Prasetyo dengan kasar. Bukannya Mas Prasetyo yang paling kaya, katanya paling berkuasa di perusahaan. Bella panik. Saya mau pacaran sama Mas karena katanya saya bisa jadi istri orang kaya. Ini ceritanya beda. Wanita yang tadi tersenyum dan menyebut dirinya istri baru itu dengan cepat menunjukkan sifat aslinya. Prasetyo menatap Bella dengan wajah terluka. Bella, kau mengincar uangku? Tentu saja, paman-paman seperti Anda, kalau tidak punya uang, siapa yang mau? Bella meludah dengan dingin. Pengkhianatan dari orang yang dia kira berada di pihaknya. Prasetyo jatuh berlutut. Dinyatakan akan berurusan dengan polisi oleh direktur senior perusahaan karena penggelapan, dihina sebagai boneka oleh ayahnya sendiri, dan diakui hanya diincar uangnya oleh selingkuhannya. Perlahan, segalanya mulai hilang dari sekitar Prasetyo. Tapi dia masih belum menyerah. Harga diri seorang pria yang menyedihkan mendorongnya untuk melakukan perlawanan terakhir. Prasetyo menatap saya dengan mata merah. Tidak. Biar bagaimanapun perusahaannya, ini adalah rumahku. Prasetyo memukul lantai ruang keluarga dengan keras. Rumah megah ini adalah milikku, anak laki-laki tertua keluarga Wijoyo. Meskipun kau pemilik perusahaan, kau tidak punya hak untuk mengusirku dari rumah ini. Benar. Aku masih punya rumah ini. Prasetyo berteriak seperti orang gila. Pria yang kehilangan segalanya itu berpegang pada harapan terakhir. Rumah ini. Para kerabat juga saling berpandangan cemas, berpikir bahwa memang benar rumah itu milik Prasetyo. Namun, saya sama sekali tidak goyah. Saya menarik napas dengan tenang dan menunjuk surat cerai di atas meja. Mas Prasetyo, kau masih bermimpi, ya? Suara dingin saya membuat teriakan Prasetyo terhenti. Hah? Saya menatapnya dengan pandangan kasihan. Atas nama siapa rumah ini terdaftar, kau benar-benar tidak tahu apa-apa, ya? Atas nama siapa rumah ini terdaftar? Kau benar-benar tidak tahu apa-apa ya? Mendengar kata-kata dingin saya, Prasetyo tertegun. Apa-apa? Atas nama? Tentu saja atas nama ayah. Ini rumah yang akan aku warisi sebagai anak laki-laki tertua. Prasetyo menatap bapa mertua dengan putus asa. Iya kan, Yah? Rumah ini milikku, kan? Namun, bapa mertua menghela napas panjang dan menggelengkan kepala pelan. Tidak, rumah ini sudah menjadi milik Maya. Seruan kaget kembali terdengar dari para kerabat. Prasetyo berteriak dengan wajah memerah. Bohong. Kenapa rumah ini diberikan kepada wanita yang tidak punya hubungan darah? Ayah, apa ayah sudah pikun? Menghina ayahnya sendiri dengan kata-kata kasar. Seorang paman tidak tahan lagi dan membentaknya. Prasetyo, sudah cukup. Beraninya kau bicara seperti itu pada ayahmu. Namun, Prasetyo tidak peduli dengan suara di sekitarnya. Berisik. Ini rumahku. Aku pemilik rumah ini. Teriaknya seperti anak kecil. Bapa mertua menatapnya dengan sedih. Aku tidak pikun. Prasetyo, kau benar-benar sudah lupa perbuatanmu sendiri? Hah? 5 tahun yang lalu. Saat kau gagal dalam pekerjaan dan membuat perusahaan menanggung utang besar. Wajah Prasetyo menegang. Saat itu, untuk melunasi utangmu, kau dengan seenaknya menjadikan rumah ini sebagai jaminan ke bank, kan? Para kerabat menahan napas. Jaminan. Artinya, jika uang tidak bisa dikembalikan, rumah akan disita oleh bank. Saat itu, rumah ini hampir disita oleh bank. Rumah berharga yang aku dan almarhumah ibumu bangun dengan susah payah. Suara bapa mertua sedikit bergetar. Dan yang menyelamatkannya dengan uangnya sendiri adalah Maya. Maya yang melunasi semuanya. Prasetyo mulai gemetar hebat. Tetapi, karena itulah aku menyerahkan rumah ini sepenuhnya kepada Maya. Pemilik rumah ini adalah Maya. Kau hanya menumpang di rumah Maya. Fakta yang tak terbantahkan. Prasetyo terduduk lemas di lantai. Tidak mungkin.
Bukan rumahku. Aku tidak punya apa-apa. Menjadi penjahat yang mencuri uang perusahaan, dipecat dari pekerjaan, dan bahkan rumah pun bukan miliknya. Dia benar-benar kehilangan segalanya. Pada saat itulah, suara melengking memecah keheningan. Tunggu dulu. Itu Bella. Dia menatap Prasetyo dengan wajah memerah. Ini maksudnya apa? Jadi Anda ini paman-paman miskin yang tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, dan tidak punya uang? Bella melemparkan tas bermereknya ke arah Prasetyo. Dasar penipu. Saya mau pacaran karena katanya Anda kaya. Paman pencuri seperti ini benar-benar menjijikkan. Bella meludah dengan dingin. Prasetyo dengan panik mencoba memegang kaki Bella. Tunggu, Bella. Kau juga mau meninggalkanku? Kita kan saling mencintai. Namun, Bella menepis tangan Prasetyo seolah menyentuh sesuatu yang kotor. Jangan sentuh. Menjijikkan. Aku tidak butuh pria yang tidak punya uang. Pengkhianatan total dari selingkuhan yang dia kira adalah sekutunya. Prasetyo mulai menangis tanpa suara karena putus asa. Dia merangkak dan memegang kaki Bude Ratna. Bude, tolong aku. Kalau polisi datang, aku akan ditangkap. Tolong sembunyikan aku di rumah Bude. Namun, Bude Ratna menepisnya dengan dingin. Jangan sentuh aku. Kamu yang sudah menghina kakakku dan menyakiti Maya bukan lagi keponakanku. Pergi saja kau ke penjara atau kemanapun. Paman yang lain juga membentak. Mencuri uang perusahaan itu aib keluarga Wijoyo. Jangan pernah menunjukkan wajahmu di depan kami lagi. Pernyataan pemutusan hubungan dari kerabat sedarah. Prasetyo meraung-raung. Kenapa? Aku kan anak laki-laki tertua. Dia sama sekali tidak menyesali perbuatannya, hanya meratapi nasib buruknya. Pemandangan yang sangat menyedihkan. Bella bergegas menuju pintu keluar. Saya pulang. Kalau dekat-dekat dengan pencuri, saya bisa ikut ditangkap polisi. Saat Bella hendak melarikan diri, tunggu. Suara dingin saya menghentikan langkahnya. Bella tersentak dan berbalik. Apa-apa? Saya tidak ada hubungannya dengan ini. Saya perlahan mendekati Bella. Tidak ada hubungannya? Tadi kau bilang padaku, baju tante-tante begitu menjijikkan. Pengganggu sebaiknya cepat enyah. Wajah Bella pucat pasi. Itu kan cuma bercanda. Kata-kata itu, aku kembalikan kepadamu. Saya menyatakan dengan tenang namun tegas. Ini rumah saya. Saya tidak berniat memasukkan wanita pencuri ke dalam rumah saya. Pergi dari sini sekarang juga. Bella mengangguk dengan wajah pucat dan hendak membuka pintu untuk lari. Di luar, hujan deras. Jika dia keluar tanpa payung, dia akan basah kuyup dalam sekejap. Tapi dia sudah tidak punya tempat di sini. Saat Bella memegang gagang pintu, saya melontarkan kata-kata yang lebih menakutkan ke punggungnya. Ah, saya lupa bilang. Gerakan Bella terhenti. Nona Bella, apartemen mewah yang kau tinggali sekarang. Wajah Bella menegang karena takut. Kau tahu atas nama siapa apartemen itu disewa? Hah? Saya tersenyum dingin. Itu adalah unit yang disewa oleh perusahaan untuk karyawan. Artinya, itu milik perusahaan. Mata Bella terbelalak. Dan besok, polisi akan datang ke apartemen itu untuk mencari barang bukti pencurian. Tas bermerek yang kau pegang itu juga, semuanya dibeli dengan uang curian, kan? Seketika itu juga, tas bermerek itu jatuh dari tangan Bella. Rantai keputusasaan. Tapi ini belum berakhir. Saya berbalik ke arah suami saya yang menangis di lantai. Mas Prasetyo, sebelum polisi datang, ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan. Prasetyo gemetar. Apa-apa? Saya menatap matanya dan bertanya dengan tenang. Kau tahu kenapa sampai hari ini aku terus berpura-pura tidak tahu apa-apa? Prasetyo menahan napas. Alasan mengapa saya bertahan selama 10 tahun. Saat alasan itu terungkap, suami saya akan merasakan neraka yang sesungguhnya. Saat saya bertanya, mengapa saya bertahan dalam diam sampai hari ini? Prasetyo menjawab dengan bibir gemetar. Pasti karena kau takut padaku, kan? Kau takut untuk melawanku. Sampai akhir pun, dia tidak mengerti posisinya. Dia benar-benar berpikir saya diam, karena dia punya kuasa. Saya tertawa dingin. Bukan. Saya mengambil sebuah map yang tergeletak di samping sofa. Karena saya punya utang budi pada Bapak. Hah? 5 tahun yang lalu, saat kau hampir menghancurkan perusahaan, Bapak memohon kepada saya sambil bersujud. Saya menatap Bapak mertua. Anakku memang bodoh, tapi tolong jangan tinggalkan dia. Tolong dukung dia sampai suatu hari nanti dia menyadari kesalahannya. Bapak mertua mengangguk dalam-dalam. Benar.
Aku benar-benar telah melakukan hal yang tidak pantas pada Maya. Saya kembali menatap suami saya. Saya bertahan dari semua kesewenanganmu sampai hari ini untuk menepati janji itu. Saya terus menunggu kapan kau akan sadar dan mulai menghargai keluarga. Wajah Prasetyo pucat pasi dan dia terdiam. Tapi kau tidak berubah. Saya membuka map itu. Di dalam sini, ada semua catatan perbuatanmu selama 5 tahun terakhir. Penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi, perjalanan dinas palsu, dan bukti perselingkuhanmu dengan beberapa wanita. Mata Prasetyo mulai gelisah. Tidak mungkin. Rekaman GPS, foto-foto, kwitansi hotel, semuanya lengkap. Saya sudah memberimu banyak kesempatan. Saya melangkah mendekatinya. Tapi hari ini, di hari ulang tahun Bapak yang berharga, kau membawa wanita itu dan menghina kami semua. Itulah batas kesabaran terakhir saya. Mendengar itu, Prasetyo gemetar hebat seolah melihat hantu. Maya, tolong. Aku salah. Aku mengaku salah. Tolong tutup map itu. Jangan beritahu polisi. Prasetyo mulai bersujud di lantai, memohon ampun dengan putus asa. Kau kan orang yang baik. Demi 10 tahun kebersamaan kita, tolong maafkan aku kali ini saja. Pemandangan yang menyedihkan. Mengesampingkan semua perbuatannya dan sekarang memohon kebaikan. Saya menatapnya dengan dingin. Kebaikan? Saya bukan lagi istrimu. Saya sudah menandatangani surat yang kau siapkan tadi. Prasetyo terkejut dan melihat surat cerai yang hendak dirobeknya. Mulai saat ini, kau hanyalah seorang pencuri yang mencuri uang perusahaan. Saat saya mengatakan itu, dari kejauhan terdengar suara sirine. Suara itu perlahan semakin keras, bercampur dengan suara hujan. Bella menjerit. Tidak, polisi datang. Bella berlari ke arah pintu seperti orang gila. Aku tidak tahu. Aku tidak melakukan apa-apa. Semuanya perbuatan paman ini. Bella membuka pintu dan lari ke tengah hujan deras. Tanpa payung, bahkan melepas sepatu hak tingginya, sosoknya lenyap di telan kegelapan malam. Prasetyo terduduk lemas di tempatnya. Bella, kau juga. Wanita yang dia kira mencintainya, menjadi yang pertama meninggalkannya dan melarikan diri. Pak Santoso berkata dengan tenang, Prasetyo, menyerah saja. Sejumlah besar uang perusahaan ada di rekening pribadimu. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Suara sirine berhenti tepat di depan rumah. Cahaya merah berkedip-kedip menerangi ruangan melalui jendela kaca. Prasetyo tidak punya tempat untuk lari, hanya bisa gemetar. Kau benar-benar tidak berguna, ya? Kata-kata yang tadi dia lontarkan kepada saya, kini menusuk dirinya sendiri. Bel rumah berbunyi tajam. Ting-tong, ting-tong. Itu adalah tanda berakhirnya kehidupan palsu suami saya. Namun, neraka baru saja dimulai. Yang akan hilang darinya bukan hanya kebebasan. Hukuman sejati yang akan saya berikan kepadanya masih menanti. Duk, 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 suara pintu digedor dengan keras bergema di ruangan yang sunyi. Polisi. Apakah Bapak Prasetyo Wijoyo ada di rumah? Mendengar suara itu, Prasetyo roboh seolah jiwanya telah melayang. Pintu ruang keluarga terbuka, dan beberapa petugas polisi masuk. Para kerabat gemetar sambil saling berpandangan. Salah satu polisi berdiri di depan Prasetyo yang tergeletak di lantai. Bapak Prasetyo, ada transfer dana dalam jumlah besar yang mencurigakan ke rekening Anda. Berdasarkan laporan dari bank, kami perlu meminta keterangan atas dugaan tindak penggelapan. Prasetyo memeluk kaki polisi itu. Tidak. Ini salah paham. Ini uang simpanan istri saya. Uang suami istri. Ini bukan kejahatan. Prasetyo terus berbohong tanpa peduli lagi. Namun, polisi itu menatapnya dengan dingin. Kami sudah menerima laporan dari istri Anda. Selain itu, sudah terkonfirmasi bahwa uang yang Anda pindahkan bukanlah simpanan pribadi, melainkan dana operasional perusahaan. Prasetyo gemetar sambil menatap saya dengan tajam. Maya, kau benar-benar melaporkanku? Suami yang sudah bersamamu selama 10 tahun? Kau serahkan ke polisi? Kau bukan manusia. Prasetyo berteriak memaki saya. Namun, saya tidak mundur selangkah pun. Kesempatan untuk kembali menjadi manusia sudah saya berikan berkali-kali. Tapi hari ini, di hari ulang tahun Bapak, kau membawa wanita itu dan tertawa. Kaulah yang menghancurkan keluarga ini. Saya menyerahkan sebuah dokumen kepada polisi. Ini adalah bukti penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi oleh suami saya selama 5 tahun terakhir. Wajah Prasetyo semakin pucat. Apa? Biaya perjalanan dengan selingkuhannya,
biaya pembelian tas mewah, semua ini adalah salinan kwitansi yang hendak diajukan sebagai biaya operasional perusahaan. Prasetyo kehilangan kata-kata. Bukan hanya satu kali kesalahan transfer. Pengkhianatan terencana selama 5 tahun. Semuanya terungkap. Pak Santoso berkata dengan dingin, "Prasetyo, kau dipecat dengan tidak hormat. Uang pesangon tidak akan diberikan sepeser pun. Sebaliknya, kau harus mengembalikan semua uang yang telah kau gunakan." Prasetyo roboh karena putus asa. Pekerjaan, uang, kepercayaan, semuanya lenyap seketika. Seorang polisi memegang pergelangan tangannya. "Ayo, ikut kami." "Tunggu, tidak mau. Aku ini pewaris keluarga Wijoyo." Prasetyo menangis meraung-raung saat dipaksa berdiri. Tidak ada satupun kerabat yang mencoba menolongnya. Semua orang menatap punggungnya dengan pandangan jijik. Saat Prasetyo digiring keluar dari ruang keluarga oleh polisi, saya melontarkan kata-kata terakhir yang menentukan ke punggungnya. "Mas Prasetyo, ada satu hal terakhir yang ingin saya katakan." Prasetyo berbalik dengan gemetar. "Apa-apa lagi? Wanita yang tadi kau bawa dan sebut sebagai istri barumu itu." Saya tersenyum tipis. "Dia bukan gadis muda biasa seperti yang kau kira." Mata Prasetyo terbelalak. "Hah? Sebenarnya, dia mendekatimu dengan tujuan khusus." Mendengar kata-kata itu, wajah Prasetyo berubah karena takut. Prasetyo yang hendak digiring keluar, berhenti di tempat. Dengan suara gemetar, dia bertanya, "Tujuan khusus? Apa maksudmu?" "Bella bilang dia mencintaiku. Dia bilang dia ingin punya anak dariku." Prasetyo masih memegang fantasi itu. Saya kembali membolak-balik map di tangan saya. "Mas Prasetyo, apa kau ingat bar mewah tempat kau bertemu Bella sebulan yang lalu?" Wajah Prasetyo menegang. Dia mengira bertemu dengan gadis manis yang kebetulan duduk di sebelahnya dan langsung akrab adalah takdir. Saya menggelengkan kepala pelan. "Itu bukan kebetulan. Yang menempatkan dia di sana pada hari itu adalah saya." Jeder. Petir kembali menyambar di luar. Semua emosi lenyap dari wajah Prasetyo. "Apa yang kau katakan?" Saya dengan tenang menyatakan fakta. "Nama aslinya bukan Bella. Dia adalah seorang penyelidik swasta yang saya sewa." Mulut Prasetyo ternganga dan membeku. "Saya sudah tahu sejak lama bahwa kau menggelapkan dana perusahaan dan mengincar aset rumah. Tapi saya kekurangan bukti. Karena itu, saya memintanya." Saya menatap mata Prasetyo. "Untuk masuk ke dalam hidupmu dan menyeret semua kebusukanmu ke permukaan." Prasetyo mulai gemetar hebat. "Jadi, semua itu hanya akting?" "Benar. Barang-barang bermerek yang dia inginkan, apartemen mewah, semuanya adalah perangkap untuk mendapatkan bukti penggelapanmu. Kedatangannya ke rumah ini hari ini juga untuk memancingmu mengakui sendiri semua perbuatanmu di hari ulang tahun Bapak." Prasetyo jatuh berlutut. Wanita yang dia kira mencintainya, gadis manis yang memperlakukannya seperti raja, ternyata adalah pembunuh bayaran yang dikirim untuk menjerumuskannya ke neraka. Harga dirinya hancur berkeping-keping. "Tidak mungkin. Katakan kalau itu bohong." Prasetyo meraung seperti anak kecil. Namun, kenyataan lebih kejam. Pak Santoso menambahkan dengan dingin, "Prasetyo, semua yang kau berikan padanya sudah dicatat oleh bagian keuangan perusahaan. Artinya, bukti penggelapanmu telah disiapkan dengan sempurna olehnya." Polisi menarik lengannya dengan kuat. "Ayo, sudah waktunya." "Tidak mau." "Lepaskan." "Maya. Aku salah. Aku bodoh. Mari kita mulai dari awal. Kita sudah bersama selama 10 tahun." Prasetyo tanpa malu mencoba memeluk kaki saya. Namun, saya menepis tangannya dengan dingin. "Mas Prasetyo, tadi kau sendiri yang bilang, kan?" Saya menunjuk surat cerai yang dibuangnya. "Bahwa penggantiku ada banyak. Tapi, tidak ada yang bisa menggantikan saya. Dan sekarang, kau tidak punya siapa-siapa lagi sebagai pengganti." Mata Prasetyo dipenuhi keputusasaan. Jeritan Prasetyo lenyap ditelan suara hujan saat dia digiring keluar rumah oleh polisi. Pintu depan tertutup. Suara sirine mobil polisi menjauh. Akhirnya, keheningan yang dalam menyelimuti rumah itu. Tidak ada satupun kerabat yang berbicara. Mereka hanya menatap saya dan bapak mertua dengan bingung. Tiba-tiba, bapak mertua yang duduk di ujung ruangan perlahan berdiri dan berjalan ke hadapan saya. "Maya." Bapak mertua membungkuk sangat dalam di hadapan saya. "Bapak." Saat saya berseru kaget, air mata jatuh dari mata bapak mertua. "Maafkan aku. Anakku, anak yang aku besarkan, telah membuatmu menderita seperti ini. Aku benar-benar minta maaf." Bapak mertua, yang selama ini menjadi kepala keluarga yang tegas dan berwibawa,
kini meminta maaf kepada saya dengan suara bergetar. Itu adalah saat di mana 10 tahun penderitaan saya akhirnya terbayar. Bapak, tolong angkat wajah Bapak. Saya dengan lembut menyentuh bahu Bapak mertua yang membungkuk dalam-dalam. Bapak tidak salah apa-apa. Saya sudah menganggap Bapak seperti ayah kandung saya sendiri. Mendengar kata-kata saya, Bapak mertua mengangkat wajahnya. Matanya dipenuhi air mata penyesalan dan terima kasih. Maya, selama 10 tahun ini, berapa banyak yang telah kau korbankan untuk anak bodoh itu? Kau diam selama ini karena mengkhawatirkan kesehatanku, kan? Maafkan aku. Benar-benar maafkan aku. Para kerabat menatap pemandangan itu dalam diam. Mereka yang tadi hanya menatap saya dengan kasihan karena takut pada Prasetyo, kini menatap saya dengan penuh hormat. Bude Ratna angkat bicara dengan suara bergetar. Mbak Maya, kami semua tidak tahu bahwa Mbak Maya yang telah membeli rumah ini. Bahwa Mbak Maya yang seorang diri telah melindungi perusahaan ini. Bude Ratna menyeka air matanya dengan sapu tangan. Tapi anak itu, Prasetyo, sungguh tidak tahu berterima kasih. Satu persatu kerabat mulai menundukkan kepala kepada saya, mengucapkan kata maaf dan terima kasih. Wanita yang selama ini mereka anggap sebagai menantu yang pendiam, ternyata adalah pemilik perusahaan yang menopang hidup mereka dan pemilik sejati dari rumah megah ini. Fakta itu membuat semua orang tertegun. Saya memandang sekeliling ruang keluarga. Makanan yang berserakan, surat cerai yang hendak dirobek, sepatu hak tinggi Bella yang kotor. Pemandangan setelah badai. Pak Santoso. Direktur senior itu segera menegakkan tubuhnya. Ya, Bu Pemilik. Selanjutnya, serahkan semuanya melalui pengacara. Saya mengambil surat cerai yang tergeletak di lantai dan menyerahkannya. Tuntut Prasetyo dengan ganti rugi yang setimpal. Dana perusahaan yang dia gunakan, dan uang yang hendak dia curi dari saya, jangan kurangi sepeser pun. Mendengar suara dingin saya, Pak Santoso mengangguk tegas. Baik Bu. Tim pengacara terbaik sudah kami siapkan. Kami akan memberinya hukuman yang tidak akan bisa dia bayar seumur hidupnya. Kehidupan Prasetyo tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Kehilangan pekerjaan, rumah, nama baik, yang tersisa hanyalah utang yang sangat besar dan cap sebagai penggelap dana. Itulah akhir dari seorang pria yang mengkhianati keluarga dan mempermainkan ketulusan. Saya kembali menatap Bapak mertua. Bapak, ada apa Maya? Saya akan pergi dari rumah ini. Seketika itu juga, semua orang di ruangan menahan napas. Loh, Mbak Maya, kenapa? Ini kan rumahmu, kata Bude Ratna dengan panik. Kakakku juga pasti ingin kamu tetap di sini. Bapak mertua juga menatap saya dengan sedih. Maya, apa kau sudah membenci rumah ini? Saya tersenyum lembut dan menggelengkan kepala. Tidak. Saya sangat menyukai rumah ini, tempat saya tinggal bersama Bapak. Tapi saya bukan lagi Maya Wijoyo. Saya meletakkan buku tabungan dan stempel atas nama saya di atas meja. Saya ingin menjalani hidup saya sendiri. Bukan sebagai istri seseorang, bukan sebagai korban seseorang, tapi sebagai seorang individu yang bebas. Saya sudah memutuskan. Keputusan saya sudah bulat. Selama 10 tahun, saya telah bertahan di dalam sangkar bernama rumah ini. Tapi sekarang sudah tidak perlu lagi. Saya sudah lebih dari cukup menjalankan peran saya. Bapak, hak atas rumah ini akan saya berikan kepada Bapak. Hak atas perusahaan juga akan saya urus secara bertahap dan kembalikan kepada orang kepercayaan Bapak. Saya ingin pergi dari sini tanpa membawa apa-apa. Bapak mertua tertegun. Maya, betapa tidak serakahnya dirimu. Bukan tidak serakah. Saya menatap lurus mata Bapak mertua. Karena hal yang paling berharga sudah ada di dalam hati saya. Bukan uang atau jabatan. Kebanggaan karena bisa berdiri dengan kekuatan sendiri. Itulah harta terbesar bagi saya. Hujan di luar tanpa sadar telah reda. Dari celah awan, cahaya bulan yang samar menerangi taman yang basah. Nah, Bapak, mari saya buatkan teh lagi untuk terakhir kalinya, kata saya dengan senyum tenang. Namun, cerita ini belum berakhir. Saat itu, kami belum tahu bahwa Prasetyo yang dibawa polisi dan Bella yang lari ke tengah hujan deras sedang menghadapi keputusasaan yang lebih dalam lagi. Saat itu, di ruang interogasi kantor polisi yang dingin, Prasetyo duduk lemas di kursi dengan tubuh gemetar. Ini pasti ada salah paham. Itu uang suami istri. Prasetyo mengulang-ulang alasan yang sama. Namun, mata polisi di hadapannya sedingin es. Bapak Prasetyo, menyerah saja dan katakan yang sebenarnya. Uang yang Anda pindahkan bukan milik pribadi istri Anda, melainkan dana operasional perusahaan.
Selain itu, apartemen wanita yang Anda biayai dengan dana perusahaan. Polisi itu meletakkan beberapa foto di atas meja. Kuncinya sudah diganti oleh pihak perusahaan. Dia juga sudah tidak bisa tinggal di sana lagi. Wajah Prasetyo berubah karena putus asa. Bella. Di mana dia sekarang? Dia tadi menangis histeris di depan apartemen di tengah hujan. Karena kartu identitas dan uangnya semua ada di dalam unit itu. Prasetyo akhirnya sadar. Betapa bodohnya perbuatan mereka. Wanita yang dia kira mencintainya ternyata hanya seorang mata-mata. Dan istri yang dia sebut tidak berguna adalah satu-satunya orang yang membuatnya tetap hidup. Sementara itu, di gang gelap di sudut kota, Bella terduduk basah kuyup. Riasan tebalnya luntur, rambut pirangnya kotor oleh lumpur. Sosok istri baru yang angkuh telah lenyap. Kenapa? Kenapa aku harus mengalami ini? Bella menatap ponselnya. Tapi di layar hanya tertera tulisan layanan diblokir. Akibat dari hidup mewah dengan uang hasil penggelapan akhirnya datang. Dia mencoba menelepon selingkuhannya yang lain, tapi tidak ada satupun yang mengangkat teleponnya. Kabar bahwa dia adalah wanita pencuri yang tidak punya uang sudah menyebar di lingkungannya. Bella gemetar dengan wajah pucat pasi, hanya mendengar suara tangisannya sendiri di tengah hujan. Dan kembali ke ruang keluarga Wijoyo. Setelah para kerabat pulang, di ruangan yang telah menjadi sunyi, saya berdiri dengan sebuah tas kecil di tangan. Bapak, terima kasih banyak atas segalanya. Saya membungkuk untuk terakhir kalinya kepada bapak mertua di pintu masuk. Bapak mertua tersenyum sedih dan berkata, Maya, mulai sekarang, kejarlah kebahagiaanmu sendiri. Baik, Pak. Saya perlahan membuka pintu depan. Udara di luar berbau segar, khas setelah hujan. Saya melangkah keluar. 10 tahun yang lalu, saya masuk ke rumah ini dengan harapan dan kecemasan. Perasaan saya sekarang sangat berbeda. Hati saya terasa luar biasa cerah dan ringan. Pengganti itu dari awal memang tidak pernah ada. Saya menatap bulan di langit malam dan berbisik pelan. Prasetyo, setelah kehilangan saya, baru akan menyadari apa yang telah dia buang. Tapi semua sudah terlambat. Ada hal-hal yang tidak akan pernah kembali. Meskipun kau baru menyadarinya setelah kehilangan. Tanpa menoleh ke belakang sekalipun, saya berjalan dengan kaki saya sendiri menuju kehidupan yang baru. 1 tahun telah berlalu sejak keributan itu. Saya sekarang tinggal dengan tenang di sebuah kota kecil yang menghadap ke laut. Bangun dengan sinar matahari, meminum kopi yang saya seduh sendiri. Tanpa perlu mengkhawatirkan perasaan siapapun, tanpa perlu mengorbankan diri untuk siapapun. Kehidupan sehari-hari yang biasa seperti ini adalah waktu yang paling mewah dan membahagiakan bagi saya sekarang. Lalu, bagaimana nasib mantan suami saya, Prasetyo? Dia divonis penjara atas kejahatan penggelapan dana perusahaan. Kehilangan nama baik, kehormatan, dan uang pesangon, yang tersisa baginya hanyalah utang yang sangat besar yang tidak akan bisa dia lunasi seumur hidupnya. Berkali-kali surat datang dari penjara untuk saya. Maya, aku benar-benar salah. Beri aku satu kesempatan lagi. Tanpamu, aku tidak bisa apa-apa. Surat-surat yang penuh dengan kata-kata egois. Tidak satu pun surat itu saya buka, semuanya saya buang ke tempat sampah. Yang dia cintai bukanlah saya, melainkan kehidupan nyaman yang saya sediakan. Dia mungkin masih belum menyadarinya sampai sekarang. Dan Bella, selingkuhannya, juga diperiksa secara ketat sebagai kaki tangan Prasetyo. Barang-barang bermerek dan hak atas apartemennya disita oleh perusahaan. Kabarnya, dia sekarang bekerja serabutan hingga larut malam untuk melunasi utangnya. Ironis, dia yang dulu menertawakan pria yang tidak punya uang, kini hidupnya sendiri terjerat masalah keuangan. Tapi itu adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Sementara itu, bapak mertua masih tinggal sendirian dengan tenang di rumah besar itu. Sesekali, beliau mengirim surat untuk memberitahu kabarnya. Maya, rumah yang kau tinggalkan ini akan aku jaga dengan baik sampai akhir hayatku. Jika suatu saat kau berkunjung ke kota ini, biarkan aku menyeduhkan teh yang enak untukmu. Tulisan tangan bapak selalu tegas dan hangat. Hubungan saya dengan bapak mertua adalah satu-satunya hal yang akan terus saya jaga. Saya melihat keluar jendela. Langit biru yang jernih terbentang luas. 10 tahun yang lalu, saya percaya bahwa dengan menyandang nama keluarga ini, saya akan bahagia. Tapi kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang diberikan oleh orang lain, melainkan sesuatu yang diraih dengan berjalan dengan kaki sendiri dan digenggam dengan tangan sendiri. Saya mengenakan sepatu favorit saya dan berjalan keluar. Angin sepoi-sepoi yang nyaman membelai pipi saya. Saya tidak akan menoleh ke belakang lagi.
Karena ada hal-hal yang tidak akan pernah kembali, meskipun kau baru menyadarinya setelah kehilangan.